Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibid da'awat, al-qail fi muhkamil ayatil bayyinat, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Wassalatu wassalamu ala khairil anami wal makhluqat, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadat, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Nurul Khairat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu firman yang unik di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengikutkan perintah ini dengan perintah untuk beribadah kepadanya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah terhadap sesuatu pun, serta berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Allah senantiasa mengaitkan antara perintah menyembahnya dan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Maksudnya, orang yang hanya menyembah kepada Allah, tapi dia durhaka kepada orang tuanya, belum tentu dia bisa mencium bau surga yang begitu menyenangkan. Karena berbakti kepada orang tua adalah termasuk perbuatan yang sangat mulia. Sementara durhaka kepada orang tua juga termasuk dosa besar. Jamaah sekalian rahimakumullah. Suatu hari Ibnu Umar melihat seorang yang menggendong ibunya sambil tawaf. Ibnu Umar adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anaknya Umar. Jadi Ibnu Umar melihat ada orang yang menggendong ibunya saat tawaf, mengelilingi Ka'bah. Lalu orang itu berkata kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, menurut pendapatmu, apakah aku sudah membalas kebaikan ibuku dengan menggendongnya dari kampung halamanku, dan saat pelaksanaan ibadah haji, di tawaf, di sa'i, aku juga menggendongnya. Aku lakukan ini semua agar aku dapat membalas jasa-jasa ibuku." Ibnu Umar pun menjawab, "Belum, wahai saudaraku. Meskipun sekedar satu erengan ibumu saat melahirkanmu, meskipun dengan satu teriakan ibumu saat mengedan melahirkanmu ke dunia, yang kamu lakukan sedikit pun belum bisa membalas itu." Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Bayangkan seumur hidup kita baktikan kepada mereka, itu belum bisa membalas kebaikan-kebaikan orang tua kita. Zaman sekarang ada yang hanya karena pasangan, hanya karena cinta betul kepada istrinya, dia menyakiti hati ibunya, lebih menuruti istrinya daripada perkataan ibunya. Ada anak sekolahan, anak kuliahan yang sudah kenal dengan pacaran. Dia lari bersama dengan pacarnya. Dia lebih memilih pacarnya dan meninggalkan kedua orang tuanya. Padahal pacarnya dia baru kenal 5 tahun lalu, 10 tahun lalu.
sementara ibunya yang mengandungnya 9 bulan menjaganya sedemikian rupa dengan sekuat tenaganya, melahirkannya dengan mempertaruhkan separuh nyawa, membesarkannya, bahkan terkadang orang tua rela tidak makan asalkan anaknya makan. Ibu rela berhutang ke sana kemari asalkan anaknya sukses di perantauan. Saat anaknya meminta uang semester misalnya, ibu tak pernah mengatakan aku tidak punya uang nak. Ia pasti mengatakan tenang nak, ibu masih punya simpanan. Padahal hati ibu saat itu sangat sedih. Di mana ia bisa mendapatkan uang? Kendati ia menjadi pembantu di rumah orang lain. Ketika anaknya sudah sukses, justru anaknya lebih memilih suaminya, lebih memilih istrinya daripada ibu. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Sampai ada yang mengatakan, wahai Ali, engkau adalah orang yang paling berbakti kepada ibumu yang kami kenal. Tapi mengapa setiap kali engkau makan bersama ibumu, engkau tidak temani ibumu makan? Engkau hanya melihat ibumu makan. Engkau biarkan ibumu makan sendirian. Ali menjawab, saudaraku, aku takut jangan sampai tanganku mengambil makanan sementara makanan itu sudah dilirik oleh ibuku. Jangan sampai tanganku berada di atas sebuah makanan sementara makanan itu terlebih dahulu sudah diinginkan oleh ibuku. Jadi aku biarkan ibuku memilih semaunya makanan apa yang dia inginkan, agar dia bebas memilih. Dia bisa memakan apa yang dia inginkan. Setelah ibuku makan, barulah aku pun makan. Begitu penghormatan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib kepada ibunya, yang sangat menghormati ibu. Bagaimana dengan kita, jemaah sekalian? Orang tua kita yang sudah meninggal, adakah teringat nama mereka di setiap akhir sholat kita? Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada keduanya, sehingga kita termasuk orang-orang yang soleh. Karena hanya orang soleh lah, karena hanya orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya lah yang bisa dikategorikan termasuk orang-orang yang soleh. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.